dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Dalam salah satu ayat Quran Surat An-Nahl, ayat 65 dituliskan bahwa dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bukit yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan dan belajar. Pemirsa, inilah tafsir Al-Misbah bersama saya Ali Rohali dan tentu saja bersama dengan Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir di studio tamu kita pada hari ini. Beliau adalah seorang penulis dan juga pendiri dari Yayasan Asma Nadia, Ibu Asma Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipanggil Ibu Nadia? Boleh. Bagaimana kabar yayasannya? Alhamdulillah, kita mengorganisir 121 perpustakaan du'afa. Mohon doanya Pak Quraisy, mimpi saya 1000 perpustakaan du'afa, mudah-mudahan bisa terwujud. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Dan pemirsa di rumah, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan uraian ya, kajian makna dari yang terkandung di dalam Quran Surat An-Nahl, dimulai dari ayat 61. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 61. Ya. 61. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Di ayat ini Allah berandai, tetapi pengandaiannya itu tidak diwujudkannya karena satu dan lain sebab. Allah berfirman, seandainya Allah menjatuhkan sanksi terhadap manusia akibat kezaliman kedurhakaan mereka, maka tidak satu binatang melata pun yang dibiarkannya hidup. Dosa manusia terlalu banyak sudah. Seandainya Allah memperhitungkan setiap dosa langsung dijatuhkan sanksi, sudah ini. Ada suatu hadis menyatakan, laula syuyukhun rukka wa bahaim rutta wa atfalun rudda lasubba alaikumul adaba sabba. Kalau bukan karena ada orang tua-tua yang sudah tua bangka, yang belakangnya sudah bungkuk. Kalau bukan karena ada anak-anak kecil yang masih menyusui. Kalau bukan karena ada binatang-binatang yang tidak berdosa. Kalau bukan karena itu, niscaya siksa telah jatuh kepada. Ya kan? Allah menangguhkan siksa itu untuk memberi kesempatan manusia sadar dan memperbaiki diri. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Nah, apabila waktu yang ditetapkan Tuhan itu telah datang, maka apa yang dijanjikannya tidak akan diajukan walau sesaat, tidak juga ditunda. Jadi ada ketetapan Tuhan menundanya. Dari satu sisi karena memang Tuhan memiliki sifat halim. Halim itu artinya menahan diri. Sifat tersembunyi, menahan diri, tidak segera menjatuhkan sanksi. Orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu, boleh jadi di tempat lain juga, mereka itu menjadikan, mempercayai bahwa Tuhan memperoleh, memiliki, mendapatkan apa yang mereka tidak sukai. Apa maksudnya ini? Kaum musyrik di Mekah itu dulu tidak senang anak perempuan. Mereka senangnya anak laki. Mereka berkata, ini perempuan tidak ada harganya nih. Kalau dia mau membantu, dia nangis. Kalau dia mau membantu, dia mencuri uang suaminya untuk tidak ada gunanya. Yang berguna itu laki-laki yang bisa berjuang mencari duit. Nah, dia katakan bahwa Tuhan itu punya anak, tapi anaknya perempuan. Malaikat itu dianggap anak Tuhan.
Malaikat itu dianggap perempuan. Nah, ayat ini berkata, mereka menetapkan buat Tuhan perempuan, padahal perempuan mereka tidak sukai. Dia menetapkan untuk dirinya anak lelaki, padahal lelaki ini tidak fair, ini tidak benar. Bukan saja tidak benar bahwa karena Tuhan tidak mempunyai anak, bukan saja itu, tetapi tidak benar bahwa perempuan itu otomatis lebih buruk dari lelaki. Ya. Ada perempuan yang lebih hebat dari lelaki, ada juga lelaki yang lebih hebat dari perempuan. Tergantung dari pengembangan potensi masing-masing. Ya. Dulu, ketika ibu Maryam alaihissalam itu mengharap anaknya laki-laki, Ya. supaya bisa menjaga, mengurus gereja. Tiba-tiba dia melahirkan perempuan. Dia kecewa. Kecewa karena perempuan waktu itu tidak boleh menjaga, mengurus gereja. Dia berkata, "Inni wada'tuha untha." Allah berfirman, Tuhan juga tahu bahwa kamu melahirkan anak perempuan. Tetapi, laisa dzakaru kal untha. Perempuan yang dianugerahkan Allah kepadamu itu lebih baik daripada lelaki yang kamu harapkan. Jadi bisa ada lelaki kan yang lebih hebat dari perempuan. Persamaan tergantung dari potensi dan upaya masing-masing mengembangkan potensinya. Berarti ini bisa nggak dianggap sebagai ayat pemihakan, bukti pemihakan Islam terhadap perempuan? Saya tidak ingin menggunakan kata pemihakan. Ini bukti bahwa Allah menempatkan masing-masing pada. Karena kalau pemihakan itu berarti bisa-bisa tidak adil kan? Betul. Tuhan memihak pada perempuan dan memihak juga pada lelaki. Dia menempatkan masing-masing pada tempatnya. Dia beri masing-masing tugas sesuai dengan kodratnya. Baik. Mereka juga menduga, percaya bahwa mereka lah yang memiliki yang terbaik. Sehingga mereka beranggapan kalau memang sorga pun ada, kami pasti masuk sorga. Kami mendapat kekayaan ini karena Tuhan mencintai kami. Itu adalah kebohongan yang mereka ucapkan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kelak mereka akan menjadi penghuni neraka. Wa annahum mufratun. Mufratun itu punya dua makna. Yang pertama melampaui batas. Yang kedua, mereka menjadi orang yang paling dulu masuk ke neraka untuk menyiapkan penghuni-penghuni neraka yang lain di ini. Sama halnya ada tim pendahuluan. Kalau presiden mau keluar negeri kan, tim penyambutan. Ada tim yang mempersiapkan segala sesuatu di sana. Nah, orang-orang yang semacam ini dinilai oleh Tuhan, mereka lah tim pendahuluan untuk mempersiapkan orang-orang yang berdosa lain. Nauzubillah min dzalik. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitanu a'maluhum. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, tapi setan memperindah perbuatan-perbuatan mereka sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Padahal sebenarnya itu buruk. Fazayyana lahum syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul jawm walahum adabun alim. Maka setan itulah yang menjadi pembimbing mereka kali ini. Setan yang membimbing mereka. Itu nanti dalam perkembangannya ada dikatakan bahwa setan menggoda manusia sampai akhirnya manusia itu mencapai puncak kesesatan sehingga setan yang ikut dia. Lebih buruk daripada syaitan. Jadi itu lebih buruk dari syaitan. Baik Pak Quraisy, kita akan lanjutkan lagi setelah ini ya Pak Quraisy ya. Pemirsa dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi susu itu, ada yang mengartikannya, susu itu berada di antara darah dan kotoran. Dan kotoran. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Tadi kita sampai di ayat 63 mengenai
syaitan yang kemudian menjadi pemimpin manusia ya? Iya, Pak Quraisy? manusia yang durhaka itu yang membimbing dia setan. Ya kan? Oke. Lanjutan ayat ini berkata bahwa maka setan menjadi pemimpin mereka dan akibatnya mereka akan Mendapatkan masuk azab. ke siksa yang pedih. Ya. Padahal ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi. Padahal kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci ini yang engkau bertugas menjelaskan maknanya melalui ucapan kamu, melalui pembenaran kamu, melalui keteladanan kamu, dan dengan demikian perselisihan pendapat, perbedaan antara manusia akan dapat kamu beri petunjuk yang mana yang benar, sekaligus itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang mau beriman. Nah, baru dia katakan, sebagaimana kitab suci ini menghidupkan jiwa manusia, Allah juga menghidupkan tanah ini dengan air yang diturunkan. Tanah yang gersang menjadi hidup dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dikatakan wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah yang menurunkan air dari langit, yakni hujan, maka dengan air itu bumi yang tadinya mati gersang menjadi hidup dengan tumbuhnya aneka. Padanannya subhanallah dahsyat sekali ya. Ya memang. Itu juga sebabnya nanti Allah menjadikan air dan tanah tempat tumbuhnya tumbuhan itu sebagai bukti bisanya Allah menghidupkan manusia yang mati. Kalau tadinya tanah ini mati, gersang, lalu bisa hidup dengan turunnya air, kelak di hari kemudian pun manusia yang mati itu bisa kembali dihidupkan Allah atas kuasa Allah. Itu kaitannya. Baik, kita lihat. Baru dia katakan lanjutannya. Kalian sebenarnya mempunyai suatu pelajaran yang dapat kalian ambil menyangkut kuasa Allah. Apa itu? Melalui binatang ternak. Kamu lihat Allah memberi kamu minum dari binatang ternak itu, dari sapi, kerbau, unta, kambing. Kamu diberi minum sesuatu yang berada dalam perutnya. Sesuatu itu berada antara kotoran binatang dan darahnya. Dia berada antara keduanya berupa susu yang murni. Jadi itu susu itu, ada yang mengartikannya, susu itu berada di antara darah dan kotoran. Anehnya, walaupun dari dia tidak menjadi seperti darah merah, dia tidak menjadi seperti kotoran yang aromanya tidak sedap, tetapi dia menjadi sesuatu yang sangat murni dan sekaligus enak untuk diminum. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Kalau bukan dia yang maha kuasa mengaturnya, itu tidak mungkin. Itu sebabnya ini ayat dinyatakan oleh sementara ulama sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Karena dulu orang belum tahu itu di mana tempatnya susu, di mana tempatnya ini. Namun sudah dijelaskan lebih dahulu ya pada saat diturunkan wahyu ini. Terus dilanjutkan. Dan dari buah-buahan seperti korma, anggur, kalian membuat dari buah-buahan itu suatu minuman yang bisa menutup akal kalian, bisa memabukkan. Dan dari buah-buahan itu juga kalian bisa mendapatkan rezeki yang baik. Di sini dia bedakan antara minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Itu berarti minuman yang memabukkan bukan rezeki yang baik. Itu tidak disamaratakan berarti? Tidak disamaratakan. Saya misalkan berkata begini, si A datang dan si B datang. A berbeda dengan B. Ya, itu kalau dalam bahasa Al-Quran, al-waw, kata dan itu menunjukkan perbedaan. Nah, Allah melalui buah-buahan ini
kamu wahai manusia menjadikan minuman yang memabukkan, dan ada juga yang kamu jadikan rezeki yang baik. Kalau begitu minuman yang memabukkan bukan rezeki yang baik. Ya. Ini ayat yang pertama turun sebagai tuntunan bahwa minuman keras itu sebenarnya tidak baik, walaupun dia belum haramkan di sini. Tidak baik. Sungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Baru dia berbicara menyangkut hal lain. Tuhanmu telah mewahyukan, dalam salah satu episode kita bicara tentang wahyu, telah memberikan insting kepada lebah. Lebah itu dinamai nahl. Nahl itu atau nahla itu arti harfiahnya anugerah. Jadi lebah itu dinamai anugerah karena dia memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, yaitu madu. Lebah ini sangat disiplin. Lebah ini, kata Nabi, mestinya seorang beriman itu seperti lebah. Bagaimana? Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Kalau dia hinggap di pohon, dia tidak merusak. Dia tidak mengganggu kecuali yang mengganggunya. Sedang gangguannya adalah obat. Sengatan lebah itu obat. Seorang mukmin harus seperti lebah. Ini ceritanya di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi insting kepada lebah bahwa jadikanlah tempat-tempat yang tinggi atau sebagian dari gunung-gunung sebagai tempat tinggalmu, dan jadikanlah pohon-pohon yang tinggi pula sebagai tempat kamu berdiam. Yang tinggi berarti yang tidak ada polusi. Polusinya rendah. Kalau dibawa banyak kotoran, Tuhan beri dia insting itu. Kemudian makanlah dari segala benih tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dia tidak makan buah-buahnya, tapi dia makan sari dari buah-buah itu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalam minuman yang bermacam-macam warnanya itu madu. Madu itu bermacam-macam warnanya. Ada madu putih, ada merah, ada hitam. Tergantung dari pohon yang dia ambil sarinya. Di sana terdapat syifa, obat bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Baru lanjutannya ini berbicara tentang manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia, menumbuh kembangkan dia sampai pada usia yang lanjut, sehingga kualitas hidupnya rendah. Boleh jadi pikun, sehingga dia tidak ingat lagi apa yang dulu pernah dia ingat, dia tidak tahu lagi. Ini semua ada tanda-tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjutkan. Baik, kita sudah sampai di ayat kurang lebih 69 ya. Kita akan lanjutkan lagi sebelum kita juga nanti akan melihat tayangan VT. Ada pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Quraish, akan dicoba dijawab. Tapi setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Berterima kasih itu lahir dengan ucapan dan sikap. Ya baik pemirsa, kita akan langsung saja coba untuk menjawab. Bapak Quraish akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kita akan lihat tayangannya berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya mau bertanya. Dalam surat An-Nahl ayat 20 disebutkan bahwa peristiwa demensia atau pikun pada manusia merupakan salah satu ketetapan Allah, sehingga kita tidak dapat mengetahui apa yang telah kita perbuat. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Apakah peristiwa pikunnya seseorang merupakan sebuah teguran, atau malah salah satu cara Allah untuk mengembalikan seseorang manusia pada titik nolnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang dimaksud ini di ayat 70 ya Pak Quraisy ya. Baik, satu hal dulu. Kita ingin baca dulu ayat Ya, kita. silakan. Apakah kita pahami atau tidak? Ya. Dia katakan Allah, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga setelah kamu tercipta yang mewafatkan kamu. Nah, antara penciptaan, antara kelahiran kita dan wafat ada waktu. Ya. Bisa jadi cuma setengah jam, ada kan? Nah, bisa jadi juga berlanjut bisa sampai mencapai 70, 80, 90, 100 lebih. Nah, maka terus dia katakan wa minkum man yuraddu ila arzalil umri. Ada di antara kamu. Jadi bukan semua. Ya. Ada di antara kamu yang dikembalikan ke usia yang tidak produktif lagi, tidak berkualitas lagi, kira-kira begitu, pikun. Nah, jadi ada yang berlanjut usianya sampai mencapai tingkat yang menjadikan dia sudah seperti anak-anak lagi. Ya. Dia sudah tidak tahu apa yang tadinya dia ketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, satu hal yang kita harus yakini bahwa tidak ada anugerah Allah yang buruk. Ya. Semuanya baik. Nah, karena itu dinyatakannya dalam itu Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, lalu dikembalikannya dia ke semula, tetapi dia yang dikembalikan ke usia lanjut itu ganjarannya tidak berkurang. Dalam arti kalau dia pada masa mudanya melakukan kegiatan-kegiatan positif, sampai sekarang dia telah mencapai usia tua dan tidak bisa lagi melakukan hal yang sama, ganjarannya masih terus berlanjut. Jadi Pahalanya maksudnya? Pahala. Dulu waktu saya muda, saya pernah mengajar, saya pernah ini, ya kan? Sekarang saya sudah tua, saya sudah tidak mengajar. Bagaimana? Pahalanya berlanjut. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa orang yang sudah usia lanjut itu sudah itu ujian Tuhan atau tidak. Justru dia mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya itu. Nah, jadi di sisi lain Allah juga meringankan yang lanjut usia itu. Kalau tidak bisa berpuasa lagi, tidak usah puasa. Atau lupa sholat. Atau lupa sholat. Ya, itu jadi kita menerima dan menganggap semua yang dianugerahkan Allah itu adalah baik buat kita. Saya kira demikian. Baik, dan itu juga proses yang alamiah ya, sebagai seorang manusia. Itu adalah proses alamiah. Ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi nanti. Setelah ini Mbak Nadia bisa bertanya. Ada banyak pertanyaan ya. Oke, tapi setelah ini ya Mbak Nadia, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau misalnya suami selingkuh gitu atau apa, itu sebetulnya memang hukuman gitu ya, atau anak sakit gitu. Hukuman atau ujian? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Mbak Nadia untuk mengajukan pertanyaan. Tadi di ayat pertama Pak kan membahas tentang kalau Allah mau istilahnya menzalimi, gitu kan, nggak ada yang tersisa gitu. Nah sekarang kan di tanah air itu banyak musibah, banyak bencana alam, banyak kejadian, dan masyarakat ya banyak yang berusaha misalnya mendefinisikan gitu, apakah ini memang ujian gitu, apakah ini sebetulnya hukuman dari Allah gitu. Termasuk mereka merefleksikan ke diri mereka setiap kali misalnya mengalami entah kehilangan suami, atau misalnya karena saya banyak nulis buku-buku catatan hati istri itu Pak, jadi banyak pertanyaan kalau misalnya suami selingkuh gitu atau apa, itu sebetulnya memang hukuman gitu ya, atau anak sakit gitu, hukuman atau ujian? Dua-duanya
atau salah satunya bisa menjadi hukuman kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan. Baik. Nah, jadi kita harus introspeksi. Berarti kalau ada kejadian ini salahnya siapa nih? Nah, tapi bisa juga ujian. Ujian itu untuk mengetahui sudah sampai di mana batas keimanan seseorang supaya bisa naik tingkat. Ya. Itu sebabnya mahasiswa saya kalau itu yang apalagi yang sudah akan ujian disertasi atau ini minta Pak Kures tolong dong diuji cepat. Malah diminta Malah diminta. Nah, itu juga sebabnya kalau orang-orang sufi itu berkata siapa yang diuji Tuhan itu namanya dia dicintai Tuhan. Nah, jadi boleh jadi kita tidak ada kesalahan, tapi kita diuji untuk melihat ini sudah bisa naik tingkat nih. Ini sudah bisa memperoleh sesuatu. Tapi sesungguhnya semua manusia akan diuji kan? Semua manusia diuji. Tidak ada hidup ini diciptakan Allah untuk menguji manusia. Nah, tetapi dalam saat yang sama Allah juga menyatakan bahwa zahar al-fasadu, sudah nampak kerusakan di bumi ini, di darat dan di laut akibat ulah manusia. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan buruk mereka. Di sini ulah manusia. Ya. Tapi di sana tadi satu contoh, ini anak tidak ada salahnya ketabrak mobil. Dia tidak ada salah. Ibunya tidak ada salahnya kok ketabrak mobil. Ketahuilah bahwa Anda diuji. Anda akan ditingkatkan derajat Anda di sisi Allah. Kalau kita lulus ya. Iya, kalau kita lulus. Berarti nggak perlu misalnya justru kan kadang-kadang orang bilang enak banget ya gitu, udah ketahuan gosip-gosipnya korupsi, kaya gitu ya, nggak ada musibah, nggak ada apa gitu, jadi cemburunya itu justru diuji. Itu nanti ada juga ayat yang menyatakan terkadang Allah mengulur, membiarkan terus, dibiarkan sama seorang yang diulur, ayo deh naik tangga sampai di atas. Jatuhnya kan lebih sakit daripada kalau jatuh di anak tangga pertama. Ada yang demikian Tuhan. Itu orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak peduli. Itu dibiarkan Tuhan. Satu lagi Pak, karena saya nulis buku Sakinah Bersamamu, ada yang kita suka bikin seminar pernikahan. Nah itu pertanyaan paling klasik kayaknya di An-Nahl ada juga ayat-ayat tentang laki-laki perempuan. Betul. Di ayat lain ada dikatakan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang sujud untuk perempuan yang sujud gitu kan. Terus sering peserta bertanya ke saya, Mbak, kalau misalnya ada istri yang sudah soleh, baik gitu ya, sholatnya nggak pernah tinggal, terus kok bisa sih misalnya suaminya tuh tidak baik gitu, jadi mabuk-mabukan, judi segala macam, padahal kan ketika mereka menikah katanya sekufu. Nah sebetulnya bagaimana sih Pak? Itulah ujiannya di situ, istri diuji. Kalau makna sekufu tadi artinya gimana Pak? Sebenarnya sekufu itu kafa'ah itu kita baca dulu itu ayat ya toh. At-thayyibuna bit-thayyibat, yang perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Itu maksudnya. Bukan Allah otomatis menjadikan demikian, tetapi maksudnya sewajarnya perempuan yang baik itu mencari dan menemukan laki-laki yang baik. Sewajarnya laki-laki yang jahat itu jangan kawin dengan yang baik dong. Kawin pilih yang jahat juga. Itu sewajarnya seperti itu. Atau kalau kita ingin menikah misalnya yang masih single, masih jomblo gitu kan, pengen dapat suami yang baik, berarti berusaha dia sendiri cari yang baik gitu. Cari yang baik. Jangan hanya karena tampannya gagah, duitnya banyak, akhlaknya buruk, itu tidak akan bahagia. Demikian juga sebaliknya. Jadi itu maknanya. Nah, kalau sudah usaha tetapi lantas menemukan sesuatu yang tidak baik, maka anggap itu sebagai ujian. Ya? Anggap itu sebagai ujian. Kita terkadang ada satu orang dulu, dia dapat istri cantik, sedangkan dia jelek. Istrinya berkata begini,
Pak, kita dua-dua bakal masuk surga. Kenapa? Dia jawab, saya kamu anggap cantik, saya anggap kamu buruk. Tetapi ketika kamu menganggap saya cantik, kamu bersyukur dapat saya. Yang bersyukur masuk surga. Saya yang menganggap kamu buruk, saya sabar menerima ini. Yang sabar juga masuk surga. Ya bahkan juga ada yang mengatakan ya Mbak ya, bahwa belum dapat jodoh yang baik gitu, harus introspeksi. Oh mungkin kitanya dulu yang harus memperbaiki diri gitu. Betul, orang tidak pilih dia. Insya Allah dapat yang baik gitu. Iya, ada saya mau cerita singkat sekali. Saya punya guru di Mesir. Itu sering bersama-sama naik bus. Ada satu perempuan naik ke bus, pakaian pendek begini, duduk di sebelahnya. Terus sang guru beri dia permen. Satu masih terbungkus, satu terbuka. Terus dia ambil nak satunya. Dia ambil yang terbungkus rapi. Ditanya, kenapa kamu ambil itu? Ini sudah mudah nih, sudah terbuka. Dia bilang, saya takut ada kotoran di sini. Dia, begitulah juga laki-laki yang ingin mencari istri. Dia ingin perempuan yang masih bersih, yang masih tertutup. Kamu kalau begini sudah terbuka, dia tidak akan pilih kamu. Demikian juga sebaliknya ya. Demikian juga sebaliknya. Oke baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Mungkin nanti ada yang belum kita uraikan maknanya, akan coba diuraikan oleh Pak Quraish, dan juga akan ditarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Orang miskin membutuhkan orang kaya supaya dapat upah. Orang kaya membutuhkan miskin supaya membantu. Ya baik pemirsa, kita akan coba untuk menguraikan kembali ya beberapa ayat yang tadi belum sempat kita uraikan di Quran Surat An-Nahl ini. Tadi sampai ayat 70. Quraish, sebelum kita akan simpulkan ya. Jadi ayat-ayat yang lalu itu kita bisa simpulkan bahwa itu menjelaskan betapa besar kuasa Allah dan betapa banyak nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Namun ada manusia yang enggan bersyukur, enggan menggunakannya secara baik. Kita lihat lagi sekarang. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dalam rezekinya. Ini sebenarnya nikmat luar biasa. Kalau tidak ada orang butuh, siapa yang akan mengangkatkan tas orang yang kuat, tetapi kaya? Orang miskin membutuhkan orang kaya supaya dapat upah. Orang kaya membutuhkan miskin supaya membantunya. Siapa yang akan memberi kita, singkatnya, manusia ini makhluk sosial. Tidak bisa tidak kecuali saling bantu-membantu. Jadi itu anugerah Allah. Hanya harus diingat bahwa semua sudah diberi, disiapkan untuknya rezeki yang menjadikan dia dapat hidup secara wajar. Kalau tidak, itu bisa jadi dia diuji, atau kalau tidak, bisa jadi dia tidak cari rezekinya. Ini Allah Ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang mengingkari ini, sehingga ayat ini dikatakan, ada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah dalam rezeki, tetapi dia tidak mau menyerahkan sebagian rezekinya itu kepada orang-orang yang butuh. Dia tidak mau, orang yang kaya raya ini tidak mau menyerahkan hartanya kepada budak-budaknya. Dulu ada budak, sehingga dia sama. Itu tidak mau, karena dia kikir. Mereka itu telah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dia sebut lagi satu. Ini menarik yang keren. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan, menjadikan buat kamu pasangan-pasangan, istri atau suami. Dia tidak berkata perempuan dan lelaki. Dia katakan pasangan. Pasangan. Pasangan itu
adalah dua tetapi bertujuan sama. Melengkapi. Dua yang berbeda tapi tujuannya sama. Sepatu saya ini berpasangan, satu kanan satu kiri, tetapi beda tapi tujuannya sama. Suami istri itu harus beda, satu perempuan satu laki, tetapi langkahnya harus sama. Itu sebabnya dia katakan pasangan. Pasangan sepatu ini tidak ada bedanya dari segi kedudukan dan fungsinya. Hanya disesuaikan fungsinya itu dengan keadaan kaki. Iya kan? Kehidupan rumah tangga juga begitu. Berbeda, tetapi tujuannya sama, walaupun boleh jadi fungsinya ada perbedaan. Tapi justru saling melengkapi. Tapi saling melengkapi. Itu Allah menjadikan buat kamu pasangan-pasangan dan menganugerahkan buat kamu semua dari pasangan kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Dari pasangan kamu dianugerahkan. Karena kalau perempuan sendiri tidak bisa dapat anak. Laki-laki sendiri tidak dapat anak. Dengan kerjasama mereka, keduanya mendapat anak-anak, kemudian anaknya melahirkan anak lagi sendiri. Itu anugerah Allah. Jadi kita ayat ini ingin berkata bahwa syukuri anugerah Allah itu, syukuri rezekinya yang telah diberikannya kepada kamu. Kalau tidak, kamu berarti mengingkari rezeki Allah, tidak mensyukurinya. Saya kira itu ya. Langsung ke kesimpulan ya Pak Quraisy untuk apa yang sudah kita sampaikan. Iya. Kita berikan uraian yang singkat atau kesimpulan yang singkat dari yang kita tadi sudah Pak Quraisy uraikan tadi. Ayat berapa tadi kita? 61 Pak. 61. Bagus, kita lihat kesimpulannya di sini. 61. Ada banyak sekali kesimpulan di sini, tapi kita bisa angkat beberapa di antaranya. Yang pertama, kaum musyrik membagi perolehan mereka, sebagian untuk berhala dan sebagian untuk mereka berikan kepada tokoh-tokoh kepercayaan mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka memperoleh yang terbaik, sehingga mereka baru bersyukur kalau mendapat anak lelaki dan tidak mendapat anak perempuan. Padahal lelaki dan perempuan itu kedudukannya sama, bahkan bisa jadi lebih baik perempuan daripada lelaki. Allah menyandang sifat-sifat sempurna. Dia maha suci. Bukan saja maha suci dari sifat kekurangan, tapi juga dari sifat kesempurnaan yang dibayangkan manusia. Kita membayangkan Allah sempurna. Bayangan Anda itu belum sampai pada hakikat. Jadi dia maha suci dari itu. Menjatuhkan hukuman terhadap manusia secara langsung karena kezaliman mereka tidak mungkin dilakukan Allah. Mereka akan ditangguhkan sampai waktu yang ditentukannya. Itu sebabnya orang berkata begini, orang yang korupsi itu dan tertangkap, itu bukan korupsinya yang pertama. Dia sudah pernah korupsi belum ketahuan. Nanti setelah tiba waktunya baru dia ditangkap. Tuhan tidak menjatuhkan sanksi langsung. Dia beri kesempatan. Korupsi pertama, biar tobat deh. Jangan lakukan lagi. Saya masih lakukan ya. Setan selalu berusaha memperdaya dan memimpin manusia ke arah keburukan sejak dahulu hingga kini dan masa datang. Karena itu, di mana ada keburukan, di situ ada setan. Oke, kita lihat. Hujan yang diturunkan Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya adalah salah satu bukti kuasa Allah menghidupkan kembali yang telah mati dan mengadakan kebangkitan. Ini tidak ubahnya dengan menghidupkan tanah yang mati. Binatang yang menyusui, apalagi yang telah mencernakan makanannya, maka apa yang menjadi susu berada pada pertengahan antara sisi makanan dan darah. Yang menjadi darah berada di bagian atas dan sisa makanan berada di bagian bawah.
Allah dengan kuasanya memisahkan ketiga hal itu. Darah dipompa oleh hati dan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, berseberangan dengan organ tubuh yang mengalirkan kotoran itu tadi. Kemudian Al-Quran menempuh pentahapan dalam menetapkan hukum. Ayat 87 yang mengisyaratkan tadi tentang anggur dan sebagainya yang diberikan perasan, itu adalah awal ayat yang berbicara atau yang mengantar pembicaraan tentang keharaman minuman keras. Ayat berikutnya itu adalah ayat yang menyatakan mereka bertanya tentang minuman keras. Allah menjawab ada baiknya tapi buruknya lebih banyak. Ayat yang ketiga melarang jangan sholat kalau kamu sedang mabuk, hindari sholat. Nanti ayat yang keempat menyatakan jauhkan, hindari sama sekali. Itu saya kira beberapa kesimpulannya gitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sudah mendapatkan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi pemahaman mengenai yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 61 dan seterusnya ya. Terima kasih Mbak Nadia sudah hadir. Bapak Quraisy juga terima kasih sudah membagi ilmunya bersama kami dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih Anda selalu bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan insya Allah kita akan jumpa lagi besok dengan uraian makna-makna Quran surat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.